Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam GKK Menyapa. Mari kita berdoa sebelumnya. Kami datang padamu ya Tuhan, berkatilah firman yang akan kami baca renungkan. Roh Kudus memberi kami kemampuan mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, renungan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 5, itu ada 12 ayat. Saya membacakan ayat 1 sampai 4 saja. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Saudara, saya memberikan tema, jangan main-main dengan Tuhan. Tabut Allah atau tabut Tuhan, yaitu peti kayu yang terbuat dari kayu penaga, saudara, yang dilapisi emas murni, baik sebelah dalam maupun sebelah luarnya. Itu tercatat di dalam Keluaran 25. Tabut Allah melambangkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Di dalam tabut Allah berisi kedua loh batu yang ditulisi ke-10 hukum. Kok bisa ya tabut Allah berada di tangan orang Filistin? Di dalam 1 Samuel pasal 2-4 tercatat bahwa hidup Imam Eli dan kedua anak-anaknya tidaklah mengindahkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan tabut Allah direbut orang Filistin dari tangan orang Israel. Itu sebagai hukuman Tuhan kepada keluarga Imam Eli dan orang Israel. Perikop pada hari ini Tuhan menghukum orang Filistin. Kita membaca bahwa tabut Allah dibawa ke kota Asdod, dibawa masuk ke kuil Dagon, diletakkan di sisi Dagon. Sebetulnya ada 5 kota utama daripada orang Filistin. Ada Asdod, Gaza, Askelon, Ekron, dan Gad. Kita melihat yang terjadi adalah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Dan pada keesokan harinya Dagon jatuh lagi. Tetapi kepala dan kedua tangannya sudah terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu kuil. Jadi Tuhan menghajar orang-orang Asdod dan daerah sekitarnya dengan borok-borok. Dagon adalah dewa utama sembahan orang Filistin, saudara-saudara. Kemudian tabut Allah dipindah ke Gad. Kita tahu bahwa penduduk Gad terkenal orangnya yang tinggi, besar, dan kuat. Goliat berasal dari Gad. Pikir orang Filistin, orang Gad kuat-kuat, ini pasti kuat menghadapi hukuman Tuhan. Tetapi faktanya Tuhan mendatangkan kegemparan atas Gad. Baik anak-anak dan orang-orang dewasa dihajar dengan borok-borok. Lalu tabut Allah dipindah lagi ke Ekron. Tapi kalau saudara membaca pada ayat 11-12, di seluruh kota ada kegemparan maut. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok. Jadi banyak kematian, yang tidak mati ditimpa dengan borok-borok. Dan teriak mereka, kalau saudara membaca, naik sampai ke langit. Artinya penduduk sekitar tahu bahwa hukuman Tuhan berlangsung atas Filistin. Saudara, Alkitab tidak mencatat mengapa tidak ada upaya dari orang Israel untuk merebut kembali tabut Allah dari tangan orang Filistin. Mungkin orang Israel saat itu tidak berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Tetapi kita membaca di sana, Tuhan sendiri dengan caranya yang ajaib mengembalikan tabut Allah yang adalah lambang kehadirannya kembali ke orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan berjanji menyertai umatnya sampai akhir zaman. Karena itu, marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan,
menjaga kekudusan, jangan main-main dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu, untuk kami semua. Biar Tuhan menolong di dalam segala pergumulan, baik kesehatan, pekerjaan, penghasilan, kesetiaan dalam ibadah. Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.